Nabi Adam baru aja memulai kehidupannya di sini dan langsung ketemu sama satu masalah yang sangat mendasar. Makanan udah ada di tangan nih, tapi ya gitu, nggak ada cara buat masaknya, masih mentah. Jadi, Nabi Adam melakukan hal yang paling wajar, beliau berdoa. Doa itu pun dijawab. Malaikat Jibril ditugaskan untuk menjemput api langsung dari neraka. Malaikat Jibril harus ketemu dulu sama penjaganya, Malaikat Malik. Dan obrolan mereka berdua inilah yang benar-benar bikin kita sadar betapa dahsyatnya kekuatan yang lagi kita bicarakan ini. Permintaan Malaikat Jibril kedengarannya logis banget kan? Seukuran buah kurma. Cukup kecil buat dibawa, tapi cukup besar juga buat nyalain api unggun. Sebuah permintaan yang sangat terukur. Tapi jawaban dari Malaikat Malik benar-benar di luar nalar. Permintaan itu ditolak mentah-mentah. Kenapa? Karena, kata Malaikat Malik, api sekecil buah kurma itu punya kekuatan buat meluluh lantakan bukan cuma bumi, tapi 7 lapis langit beserta isinya. Malaikat Jibril pun mikir cepat, cari solusi lain. Oke, kurma kegedean. Gimana kalau sesuatu yang paling kecil yang bisa dibayangin? Seukuran biji sawi. Cuma setitik debu yang nyaris nggak kelihatan. Pasti aman dong? Ternyata masih belum aman juga. Malaikat Malik ngasih peringatan lagi. Bahkan setitik api sekecil biji sawi itu bakal jadi bencana total. Panasnya bakal menguapkan seluruh samudra di bumi dan mematikan semua tumbuhan. Ukuran sekecil apapun ternyata masih terlalu bahaya. Jawabannya adalah sebuah proses yang luar biasa, sebuah upaya penjinakan tingkat kosmik buat meredam kekuatan api ini. Coba kita resapi prosesnya. Satu percikan api terkecil diambil, lalu dicuci. Bukan sekali, tapi 70 kali. Dan bukan di air biasa, tapi di 70 samudra yang berbeda. Panas dari setitik percikan itu udah cukup untuk bikin samudra-samudra tempat ia dicelupkan jadi mendidih. Gimana caranya energi kosmik ini akhirnya bisa sampai dan dipakai di bumi? Jadi percikan yang udah dijinakan ini nggak langsung diserahin gitu aja. Risikonya masih terlalu gede. Sebagai gantinya, ia diletakkan di tempat paling kokoh dan terpencil yang bisa ditemuin, yaitu di puncak sebuah gunung yang tinggi. Dan inilah momen puncaknya. Gunung itu nggak sanggup nahan panasnya. Bahkan setelah dicuci 70 kali di 70 samudra, sisa-sisa panas dari percikan api itu masih terlalu dahsyat. Seluruh gunung itu hancur, meleleh jadi lahar dan bara api. Nah, poin kuncinya ada di sini. Api yang kita kenal di bumi sebenarnya bukanlah api neraka itu sendiri. Percikan aslinya dikembalikan lagi ke tempatnya. Yang kita dapatkan itu semacam gemaknya, sisa-sisa bara dari gunung yang meledak tadi. Energinya kemudian menyebar dan meresap ke dalam materi bumi, kayak kayu dan batu. Dan disinilah ceritanya jadi satu lingkaran penuh. Dari sisa-sisa energi kosmik yang udah melewati perjalanan luar biasa tadi.